Apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Ora usah bet-betan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai. Yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Aku jenis nek ono sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Oh, tak dalil terus kowe. Oh, bolak-balik kok takok dalil terus ae. Ndul potonganmu. Mereka mengikuti tanpa ilmu. Dan kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Iki ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana tidak pernah saya dalil. Itu yang kan saya sudah mengikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh, tak dalil terus kowe. Oh, bolak-balik kok takok dalil terus ae. Gregetan aku. Bukan kata orang, pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada Sunnah. Tidak amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Slogan tentang kembali ke Quran dan Sunnah tersebut belakangan menjadi persoalan di dalam hubungan internal umat Islam, khususnya antara kaum Nahdlatul Ulama atau NU dengan kaum Wahabi. Seringkali kaum Wahabi dengan legitimasi slogan tersebut membid'ah-bid'ahkan ritus yasinan, ziarah kubur, dan tahlilan dalam kalangan NU. Salah satunya pentolan Wahabi di Indonesia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pembina pondok pesantren Minhajus Sunnah yang berada di Bogor, Jawa Barat. Menurut Yazid Jawas, ajaran Islam sudah tidak lagi murni seperti yang diajarkan Rasulullah. Menurutnya, segala sesuatu di luar ajaran dan perilaku Rasulullah dianggap menyimpang atau bid'ah. Entah itu dalam berakidah, beribadah, berdoa, dan lainnya harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Menurut Yazid Jawas, penyimpangan terjadi karena umat muslim mengikuti tanpa ilmu. Dalam beragama, mengikuti orang tidak punya dalil. Dalam Islam tidak boleh seseorang ikut-ikutan pada orang kalau tidak punya dalil. Tak peduli yang ngomong itu seorang syekh, ustadz, kiai. Yang pertama ditanya adalah dalilnya mana. Biasanya kaum Wahabi menjustifikasi bahwa kalangan Nahdien atau sebutan untuk warga NU yang melakukan ritus yasinan, ziarah kubur, dan tahlil melakukan ritus ibadah yang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan Sunnah. Mereka dengan serampangan mengutip salah satu kalimat dalam Quran maupun Sunnah untuk menyalah-nyalahkan ritus kaum Nahdien tersebut. Benar saja kalau kaum Wahabi tidak menemukan kutipan langsung di Quran dan Sunnah tentang anjuran yasinan, ziarah kubur, dan tahlil. Dan lantas karena mereka tidak menemukan dalil anjuran melakukan ritus tersebut, secara terburu-buru mereka menjustifikasi ritus itu tidak sah untuk dilaksanakan dan dianggap bid'ah. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang
gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul untuk kalian semua al usra, sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngumpul inna tadi itu, inna dina yusrun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Ayo takokin. Ada yang di sini. Maju kasih dalil kan. Wah, ini aku nek dalil-dalilan. Senajan saya tidak biasa sekarang ini sudah dalil-dalil kok zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat. Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apa alfiah misalnya, itu sidik-sidik mau coba BT alfiah. Aduh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalilnya kuwi. Tapi kalau yang sudah malakah, itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah, salah. Lu kok salah? Bet ini mana? Ora usah bet-betan. Dalilnya apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Ayo ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Jadi kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana tidak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis nek ora sithik ning Facebook ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu An Aisyah radhiyallahu anha, garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampeyan cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Wis karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumullah yusra wa lagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampeyan coba tunjukkan yang sulit apa? Agama Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ngene iki apa? Apa sulit? Bunga perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh tak dalil terus kowe. Oh bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gregetan aku. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna. Kalau enggak bisa, tak meleng kamu. Kalau enggak gitu, semampu. Kanjeng Nabi juga, kalau Kanjeng Nabi Quran, Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tu. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi kalau orang tidak sholat jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi wah aku gak bisa, gak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri, dia itu kaya, rumahnya 3, truknya 4,
selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, pustinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba kok dia ngomong sama saya, Gus, saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah, nggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpah gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3, soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini ada. Karena dia bilang begitu, saya tebak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh bagaimana? Loh kok malah belum, itu gimana deh? Sampai selalu poso Senin Kemis, Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mak Ramadan tuh sampai tambahin Senin Kemis. Kok gak sholat itu gimana? Loh kalau poso kan tinggal tidak makan. Loh kalau sholat, oh sholat itu bacaannya itu aku gak bisa. Mungkin saya bisanya cuma Fatihah tok. Loh sampai ini gimana? Sholat itu ya, bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai, sampean manggil kiai mbok masak sih sendiri. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tok itu. Wah. Kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh sampai umi-umi juga boleh katanya. Duh, apa yang saya umi-umi kan? Lah ono kok enggak sih umi-umi no. Kalau enggak ada ya jangan umi. Wong yang umi-umi itu ada yang diumi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah, bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun sholat bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar kan. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lalu masuk ngeloni bojone ibadah. Ini ibadah itu untuk ganjaran. Lalu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan ya baby. Golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu hanya kewajaran tuh. Dulur-dulur belum dengar, tonggo sudah dengar. Gue gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lu kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit, informasinya dari tonggo. Jadi apik karo tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda,
Itu wis kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lha iku untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Wis pokoknya gampangnya agama itu angger sampean itu tetap menuso wis gampang. Lah nek wis pindah dadi boyo lah kuwi. Dirasani kono kene apa sih? Buaya darat ngono. Lah boyo. Boyo yang kaboten. Kan melaksanakan perintah kan menuso. Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok penentengan iku apa? Sing dipentenengi iku apa? Kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang lah apa? Oh ya meh lah apa kowe iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini, jengguyu. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, akan menyenangkan Gusti Allah. Itu alih-alih kita menyenangkan masih tempeling ya iso. Kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya sampai coba sampai gali ya, persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam itu tidak ada kaitannya belas dengan Gusti Allah. Podo karo gue kirane politisi-politisi itu belas gak ada hubungannya dengan rakyat. Wakil rakyat bicara ngawal ngidul gak ada yang nyangkut rakyat belas piye to. Ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah belas. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya?